Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sandi Pramadi, NIM 80 2019 0245, kelas 06 PT3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PBO, yaitu yang pertama, apa maksud dari istilah instansiasi pada PBO. 2. Apa ciri-ciri dari kelas yang bersifat abstrak. 3. Apa maksud dari metode yang bersifat abstrak. 4. Apa ciri-ciri dari kelas turunan. Dan yang terakhir, apa maksud dari metode override. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, apa maksud dari istilah instansiasi pada PBO. Instansiasi adalah sebuah istilah yang mempunyai arti perwujudan. Umumnya istilah ini digunakan untuk objek yang menginisiasi dari sebuah kelas. Sedangkan sebuah kelas dapat mempunyai banyak objek. Untuk dapat membuat sebuah objek, kita perlu melakukan instansiasi. Kelas bukanlah sebuah objek. Kelas digunakan untuk membangun sebuah objek dan mendefinisikan atribut dan perilaku objek yang dibuatnya. Beberapa istilah lain kelas adalah template, prototype, atau blueprint. Instansiasi berfungsi untuk mengubah kelas menjadi objek. Kelas adalah kumpulan dari objek-objek. Berikut contoh codingnya. Lanjut. 2. Apa ciri-ciri dari kelas yang bersifat abstrak? Ciri-ciri yang pertama adalah mendefinisikan kelas yang bersifat abstrak. Yang kedua, tidak dapat untuk membuat objek. 3. Harus memiliki minimal satu metode abstrak. 4. Digunakan sebagai base class untuk membuat concrete class. Selanjutnya, dibentuk dengan menggunakan kata kunci abstrak pada saat definisi kelas. Dan yang terakhir, akan selalu menjadi superclass atau kelas tertinggi dari subclass-nya. Berikut adalah contoh coding dari ciri-ciri kelas yang bersifat abstrak. Lanjut. 3. Apa maksud dari metode yang bersifat abstrak? Abstrak method adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak atau child class. Abstrak method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signaturnya saja. Signatur dari sebuah metode adalah bagian metode yang terdiri dari nama metode dan parameternya, jika ada. Dan berikut adalah contoh coding dari metode yang bersifat abstrak. Lanjut. 4. Apa ciri-ciri dari kelas turunan? Turunan atau pewarisan suatu kelas ke kelas baru dengan mewakili semua function yang ada di kelas utama atau parent class. Inheritance seringkali digunakan di dalam pemrogram berorientasi objek atau OPP atau OOP atau PBO. Dengan kata lain, kelas utama atau parent class dan kelas turunannya berhubungan satu sama lain. Dan berikut adalah contoh codingnya. Lanjut. 5. Apa maksud dari metode override? Setiap kali sebuah kelas mengextends kelas yang lain, kelas tersebut dapat menggunakan kembali atau override metode yang ada di dalam superclass. Hal tersebut dilakukan karena subclass ingin mengimplementasikan metode yang ada pada superclass tersebut dengan cara yang berbeda. Overriding metode dilakukan dengan cara mendeklarasikan metode yang sama persis dengan metode yang ada pada superclass-nya. Deklarasi dari metode-metode harus sama persis, mulai dari akses modifier, keyword yang digunakan, nama metode, jumlah parameter, dan letak parameter, ataupun hingga deklarasi throws exception. Dan berikut adalah contoh codingnya. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.